ternyata yang selama yang saya impikan menjadi seorang ibu itu tercapai. Halo Mom, halo Dad, perkenalkan saya dengan Ibu Betty. Ini anak kami yang bernama, ini Diona dan ini suami saya Hairul Mukti. Usia pernikahan kami sekarang itu beranjak sudah 14 tahun dan kami menanti Diona ini 12 tahun lamanya. Untuk perjalanan kita berdua dari awal pernikahan nikah di 2010, kita sudah sering konsultasi ke dokter tentang keadaan yang belum dikasih omongan itu, dan itu puncaknya terjadi setelah pandemi COVID, Mas. Kita kembali berupaya untuk ikhtiar kembali, kita ngecek lagi sama dokter Wisnu di Morula. Akhirnya kita bertemu sama dokter Wisnu, kemudian kita ulang cek lab semuanya, dan akhirnya dokter Wisnu menyampaikan untuk kita program bayi tabung di 2022. Dari situ proses berjalan, semuanya kita lalui, dan alhamdulillah akhirnya Allah mengizinkan kita kasih amanat, lahirlah anak saya ini, Khairul Nisa Arjuna Mufti ini. Ya mungkin perjalanan kami mendapatkan Diona ini 12 tahun ya nggak mudah ya. Ya lika-liku itu udah pasti ada, jatuh bangun itu pasti ada. Tapi alhamdulillah saya punya suami selalu mendukung. Ya, kami saling berpegangan tangan lah. Ya ternyata ya doa yang selalu diharapkan ya, terjawab juga deh. Apalagi alhamdulillah saya ketemu Morula Tangerang, itu yang luar biasa. Dari dokternya, pelayanannya the best banget lah. Sampai pada akhirnya ya alhamdulillah bisa dilihat punya baby yang sehat dan yang pintar, alhamdulillah. Nah pada saat dokter Wisnu menyarankan kami untuk bayi tabung, itu memang kami berdua ada kendala. Ya suami saya dinyatakan teratogospermia dan saya dikatakan hidrosalping. Jadi faktor tuba merupakan 25 hingga 35% penyebab gangguan kesuburan pada wanita. Jadi tuba yang sehat ini diperlukan untuk tempat pertemuan antara sel telur yang sudah mengalami ovulasi dengan sperma, ya, di mana di situ lokasi terjadi pembuahan. Apabila tuba tersumbat, maka tidak memungkinkan terjadinya pertemuan sperma dan sel telur di dalam tubuh, atau tidak memungkinkan terjadi pembuahan di dalam tubuh. Ada lagi kasus di mana tuba tersumbat disertai dengan pembengkakan. Kita kenal dengan istilah hidrosalping. Nah, pada kasus hidrosalping ini tidak hanya dia sudah tersumbat dan tidak berfungsi, namun juga menyebabkan gangguan karena terjadi penumpukan racun-racun, ya, produk-produk bakteri dan bahkan juga mungkin bakteri yang masih aktif di dalam tuba yang bisa masuk ke dalam kafum uteri, tempat si embrio akan berimplantasi. Pada kasus seperti ini harus dilakukan pemotongan tuba, ya, sebelum embrio bisa tertanam di dalam rahim. Itu dengan berbagai pertimbangan dan dari saran-saran dokter, saran medis, bahwa anak saya alangkah baiknya dilahirkan secara sesar. Mungkin itu lebih terencana, Mas, ya. Jadi untuk pas kelahiran anak saya ini, ya alhamdulillah saya bisa mendampingi dari awal sampai lahir dan diberikan kelancaran di proses kelahirannya, dan itu mungkin momen yang paling bahagia bagi saya setelah dengar tangisan bocah ini. Itu hal yang paling luar biasa. Kalau saya pada saat lahiran sih ya itu ya, mungkin orang bilang nyawanya seorang ibu itu kan ada saat melahirkan. Itu pun rasa sakit nggak berasa banget, nggak ada rasa takut, sakit ataupun apa. Ketika ya Diona lahir dan dokter menyatakan anaknya sehat, itu
kebahagiaan yang gak pernah didapatkan sih. Ternyata yang selama yang saya impikan menjadi seorang ibu itu ya begitu tercapai. Ya akhirnya bisa dinyatakan menjadi seorang ibu. Meskipun itu walaupun proses persalinan sesar itu sih bagi saya sama aja ya. Yang penting saya bisa menyusuinya, mengasihinya hingga saat ini sih. Alhamdulillah. Pesan saya tetap semangat. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini selama kita masih mau ikhtiar dan berdoa. Allah Maha tahu kapan waktu itu akan diberikan. Tetap semangat semuanya ya. Bismillah.